Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Saya Heria Susilawati SPD, CGP Angkatan 1 SMP Muhammadiyah 7 Palembang akan berusaha mempersembahkan tentang tanggapan rekan sejawat terhadap kasus Ibu Tati tugas modul 3.1. Selamat menyaksikan dan semoga menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi dunia pendidikan. Kalau saya menjadi rekan dari Bu Tati, selain saya menanyakan langsung kepada Bu Tati permasalahan apa yang sedang terjadi pada murid perempuan tersebut, mungkin saya bisa menginterupsi Bu Tati, tapi saya tidak memiliki wewenang karena pada saat itu bukan jam pelajaran saya di kelas. Jadi yang berhak menghukum siswa tersebut itu adalah Bu Tati. Dan sebagai rekan kerja Bu Tati, saya akan memberikan masukan kepada Bu Tati. Rasanya agak terlalu berat untuk siswa di kelas 5 menghadapi hukuman seperti itu, dan ada baiknya diberikan hukuman yang lebih bermanfaat yang sifatnya mendisiplinkan diri. Oke, menurut saya jika saya menjadi rekan dari Ibu Tati, saya akan menemui Ibu Tati terlebih dulu dan menanyakan perihal apa masalahnya sehingga anak tersebut dihukum. Kemudian saya akan menanyakan mengapa anak itu dihukum sampai seberat itu, karena mengingat dia masih kelas 5 SD, itu masih terlalu kecil. Menurut saya akan lebih baik jika hukumannya diringankan, misalnya membersihkan kelas, mengambil sampah ataupun yang lainnya. Itu kan lebih mendidik ya, lebih menerapkan kedisiplinan. Kemudian sebagai teman sejawat, saya akan memberikan saran kepada Ibu Tati untuk memberi keringanan pada hukuman anak tersebut. Menanggapi dari kasus Ibu Tati tadi dalam permasalahannya dalam lingkungan sekolah, itu menurut saya seharusnya seorang guru atau seorang pendidik itu tidak boleh melakukan hukuman yang melebihi dari kondisi anak tersebut, karena dalam contohnya anak tersebut kan masih kelas 5 SD, terus anak perempuan, di mana mental seorang anak perempuan itu biasanya lebih rendah daripada seorang anak laki-laki. Nah, di sini kalau saya sebagai seorang teman sejawat atau seorang guru yang lain yang berada di dekat atau bersebelahan dengan kelas anak tersebut yang sedang diajari Bu Tati tadi, mungkin yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya menemui Bu Tatinya terlebih dahulu. Saya menanyakan hal apa yang sedang terjadi, kemudian kok bisa anak tersebut bisa sampai dihukum seperti itu. Dan biasanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan, anak yang diberi hukuman yang lebih berat itu mentalnya itu akan lebih drop, karena dari sekelilingnya itu biasanya ada macam-macam, semacam dari bulian dari temannya, atau ada mata yang pasti tertuju karena kondisi dia pada saat itu, apalagi pada saat itu kan sedang terik matahari, dia berlutut di bebatuan, bisa dibayangkan itu seperti apa panasnya. Jadi yang seharusnya menurut saya itu kita memberikan motivasi dulu kepada anak tersebut, jangan sampai dia melakukan kesalahan. Kemudian apabila anak tersebut dia sudah terlanjur melakukan kesalahan, kita bisa menghukum. Bukan hukuman sebenarnya yang harus dilakukan adalah memperbaiki kondisi anak tersebut, jangan sampai dia melakukan kesalahan, dengan cara kita bisa memberikan pelajaran kedisiplinan atau pembelajaran kepribadian yang ditunjukkan dengan contoh-contoh yang ada di sekitar. Jadi menurut saya seperti itu. Semoga kalau hal yang seperti ini
tidak terjadi di kehidupan nyata, karena itu menurut saya hanya kasus ya. Jadi semoga kita sebagai pendidik, sebagai pengajar bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, apalagi kondisinya pada saat itu pada jenjang SD kelas 5 yang masih sangat perlu bimbingan, perlu dorongan untuk mendidik mental, mendidik juga dirinya sendiri agar lebih disiplin. Terima kasih.